Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 dari surah Al-A'raf, yaitu yang menerangkan tentang balasan di hari akhirat. Semua manusia nanti akan dibangkitkan kembali di hari akhirat, kemudian mereka akan menerima balasan. Di antara kejadian atau peristiwa yang akan berlaku di hari akhirat sebelum pembalasan diterima adalah setiap orang akan ditanya nanti. Kemudian juga setiap orang akan ditimbang amalannya. Setiap orang bermakna tidak ada yang terkecuali dari ditanya dan ditimbang. Siapa saja yang ditanya dan ditimbang dalam ayat yang akan kita pelajari nanti dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok yang pertama adalah umat yang diutus kepada mereka para rasul. Umat itu ditanya, kemudian ditimbang. Kemudian berikutnya lagi adalah Rasul yang diutus kepada umat itu. Rasul yang diutus kepada umat itu juga ditanya. Nah, kita akan membahaskan nanti dengan lebih terperinci di dalam ayat yang akan kita pelajari ini tentang pertanyaan yang berlaku di hari akhirat. Kemudian juga setelah pertanyaan itu, setiap orang juga akan ditimbang, kecuali orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ditimbang, yang terus dimasukkan ke dalam syurga. Apa kaitan antara ayat-ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya? Apabila ayat sebelumnya kita menjumpai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan siksaannya di dunia ini ke atas orang-orang yang tidak mau mengikuti syariat yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Siapa yang tidak mau mengikuti syariat yang telah Allah turunkan, yang sekarang ini terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Kalau dahulu terkandung dalam kitab suci Taurat, Zabur dan Injil. Kalau yang sekarang ini sampai hari kiamat yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran, apabila tidak mau mengikuti syariat tersebut, maka Allah akan tetapkan kebinasaan ke atas mereka seperti yang ditetapkan ke atas orang-orang sebelum ini. Setelah Allah menerangkan tentang balasan di dunia ini bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti syariat, Allah terangkan pula tentang balasan yang akan didapatkan di hari akhirat.
Nah, jadi ayat-ayat sebelum ini tentang balasan di dunia, sekarang pula tentang balasan di hari akhirat. Dan biasanya Al-Quran seperti itu penyampaiannya, diterangkan tentang dunia dahulu, setelah itu baru diterangkan tentang akhirat. Artinya kehidupan kita ini bukan hanya berhenti sampai di dunia ini saja. Tidak, apabila kita meninggalkan dunia berakhir sudah. Oh tidak, perjalanan hidup kita adalah berlanjut sampai ke hari akhirat. Dan keadilan Allah Subhanahu wa taala akan ditegakkan dengan sempurna nanti di hari akhirat. Semua akan ditanya nantinya. Kemudian setelah ditanya, nanti akan ditimbang amalan, dan siapa yang berat timbangan kebaikannya, beruntunglah, akan dapatkan kebaikan dan kenikmatan. Tetapi barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka akan merugilah, maka nanti akan diberikan siksaan. Kelompok yang pertama dimasukkan ke dalam surga, dan kelompok yang kedua dimasukkan ke dalam neraka. Dan perjalanan akhir dari manusia adalah di surga atau di neraka untuk selama-lamanya. Jadi apabila salah menentukan sikap dan pilihan ketika di dunia ini, dan dunia ini adalah kehidupan kita adalah sebagai ujian, apabila salah memilih ketika di dunia ini, maka akan menyesallah selama-lamanya di hari akhirat. Maka Al-Quran sebagai kitab petunjuk memberikan petunjuk kepada kita supaya kita memilih dengan tepat di dunia ini, supaya tidak menyesal di akhirat nanti. Selanjutnya kita akan lihat ayat ini dengan lebih dekat, yaitu pertama kali kita akan membacanya terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita akan menerjemahkan kata per kata. Setelah itu barulah kita akan kaji makna yang terkandung di dalam ayat-ayat yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Falanaqussanna 'alaihim bi'ilm wa ma kunna ghaibin wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Allah berfirman, falanas'alanna alladzina ursila alaihim, falanas'alanna alladzina ursila ilaihim. Fa maka atau dan, la sungguh, nas'alanna kami akan bertanya kepada atau menanyai, boleh juga. Alladzina, orang-orang yang ursila ilaihim, diutus kepada mereka. Siapa orang-orang yang dimaksudkan dengan yang diutus kepada mereka itu? Maknanya umat atau kaum. Diutus kepada mereka. Siapa yang diutus kepada mereka? Para rasul. Walanas'alannal mursalin, wa dan, la sungguh, nas'alanna kami akan menanyai, al mursalin para rasul, yaitu hamba-hamba yang diutus. Jadi ada dua yang ditanya, dan yang bertanya adalah Allah. Yang pertama yang ditanya umat, dan yang kedua yang ditanya para rasul. Kita baca dari awal ayat. Dan sungguh kami akan menanyai orang-orang yang diutus kepada mereka, dan sungguh kami akan menanyai orang-orang yang diutus. Ayat berikutnya, falanaqussanna 'alaihim bi'ilm. Fa dan la sungguh, nakussanna kami memberitahukan atau mengkhabarkan, alaihim kepada mereka, bi'ilmin dengan ilmu.
Dan sungguh kami akan mengkhabarkan kepada mereka dengan ilmu. Kabar tentang apa? Tentang apa yang telah mereka perbuat selama hidup di dunia. Jadi akan dikhabarkan, akan diberitahukan kembali. Wa ma kunna ghaibin, wa ma, dan tidaklah kunna kami ghaibin, jauh dari mereka. Ghaib, ghaib maknanya tidak hadir bersama mereka di dunia. Tidak, kami ada bersama dengan mereka di dunia. Maka kami tahu apa yang mereka perbuat, maka kami akan beritahukan kembali apa yang mereka perbuat. Dan sungguh kami akan memberitahukan kepada mereka dengan ilmu, dan kami tidaklah jauh dari mereka. Ayat berikutnya, wal waznu yawma idzinil haq, wal waznu, dan timbangan, yauma idzin, pada hari itu. Hari itu yang dimaksud adalah hari akhirat. Al haq, al haq, benar, kebenaran. Artinya timbangan pada hari itu dijalankan atau dilaksanakan atau ditegakkan dengan kebenaran. Faman sakulat mawazinuhu, faman, maka barang siapa, sakulat, berat, mawazinuhu, timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, faulaika, maka mereka itu, hum, mereka itu, al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Kita baca dari awal. Dan timbangan pada hari itu adalah timbangan kebenaran atau timbangan keadilan. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itu orang-orang yang beruntung. Ayat berikutnya, waman khaffat mawazinuhu, waman, dan barang siapa yang khaffat, ringan, mawazinuhu, timbangan kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, faulaika, maka mereka itu, alladzina khasiru, orang-orang yang merugikan, anfusahum, diri mereka. Mereka membuat diri mereka itu menjadi merugi, maka mereka merugikan diri mereka. Bima kanu bi ayatina yazlimun, bima, disebabkan apa-apa, kanu, mereka itu, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, yazlimun, menzalimi atau menganiaya. Kalau kita susun, disebabkan karena dahulu mereka ketika di dunia berlaku zalim atau berlaku aniaya dengan ayat-ayat kami, yaitu tidak membenarkan ayat-ayat kami, kemudian tidak mau memahami ayat-ayat kami, tidak mau mengikuti ayat-ayat kami, tidak mau memperjuangkan ayat-ayat kami. Kita baca dari awal ayat. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itu orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, disebabkan karena mereka zalim dengan ayat-ayat kami. Jadi ayat-ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang peristiwa yang akan berlaku di hari akhirat, yaitu di antara peristiwa pembalasan, di antara peristiwa yang berlaku di hari akhirat sebagai hari pembalasan, yaitu peristiwa pertanyaan, dan satu lagi peristiwa timbangan. Siapa yang ditanya? Yang ditanya adalah semua manusia tanpa terkecuali, yaitu yang diutus kepada mereka para rasul. Dan satu lagi golongan yang ditanya adalah para rasul itu sendiri, yaitu yang diutus kepada manusia. Nabi Ibrahim ditanya nanti. Kemudian umat Nabi Ibrahim pun juga ditanya. Nabi Musa ditanya, umat Nabi Musa ditanya. Nabi Isa ditanya, umat Nabi Isa ditanya. Nabi Muhammad ditanya, umat Nabi Muhammad pun juga ditanya. Untuk apa pertanyaan ini? Dalam kajian nanti, insyaAllah kita akan bahaskan.
Kemudian peristiwa yang kedua adalah peristiwa timbangan. Amal-amal yang telah dilakukan selama hidup di dunia, amal itu dua saja jenisnya. Kalau tidak amal baik, perbuatan baik, maka amal buruk, perbuatan buruk. Perbuatan baik ditimbang, perbuatan buruk pun ditimbang. Apabila perbuatan baik itu berat, beruntung. Apabila perbuatan buruk yang berat, perbuatan baiknya ringan, maka merugi. Seperti apa timbangan itu berlaku? Nanti kita akan bahas juga dalam tafsir, insyaAllah. Jadi yang akan kita kaji dengan lebih mendalam dari ayat-ayat ini adalah tentang hari akhirat, hari di mana terjadi peristiwa pertanyaan dan peristiwa timbangan. Selanjutnya kita akan lihat ayat ini dengan lebih dekat melalui tafsir, dan kita mulai dari ayat yang ke-6. Falanas'alanna alladhina ursila alaihim. Fa di sini kita terjemahkan dengan dan, karena memang makna dari fa di sini adalah melanjutkan ayat yang sebelumnya kepada ayat yang sesudahnya. Melanjutkan berarti belum sempurna lagi yang sebelumnya, belum, karena ayat ini berkaitan dan ayat sebelum ini berkaitan dengan balasan. Sebelum ini baru menerangkan tentang balasan di dunia. Maka setelah menerangkan balasan di dunia, di sana ada lagi balasan, yaitu balasan di hari akhirat. Balasan di dunia sudah diterangkan, dan berikutnya adalah balasan di hari akhirat. Balasan di hari akhirat itu adalah kami akan bertanya kepada manusia. Fa dan bermakna fa ini fa ataf, yaitu melanjutkan ayat. Kemudian fa ini menerangkan litartib, menerangkan urutan dunia dulu baru akhirat. Maka jangan mudah-mudah melakukan perbuatan hidup di dunia, karena perbuatan yang kita lakukan di dunia tidak berhenti sampai di dunia ini saja, akan dibawa juga ke hari akhirat. Falanas alanna, la ini disebut lamul qasam, lam sumpah, lam yang menerangkan bahwasanya Allah bersumpah. Bermakna kalau Allah bersumpah tujuannya untuk apa? Untuk menguatkan, untuk menegaskan. Sama seperti kita bersumpah, demi Allah saya tak ada buat. Nah, kalau seseorang itu bersumpah, bermakna dia menegaskan bahwasanya dia memang tak buat. Saya tak buat, biasa saja. Demi Allah saya tak buat. Mana yang lebih tegas? Yang dengan sumpah itu lebih tegas. Begitu juga ketika Allah menyebutkan dan sesungguhnya kami akan menanyai. Bermakna peristiwa ini adalah peristiwa yang pasti akan berlaku. Mengapa Allah berikan penekanan di sini dengan lamul qasam? Bahkan bukan hanya dengan lamul qasam, falanas alanna. Nah, yang ada di ujung kata itu adalah nun taukid. Nun taukid maknanya nun penekanan, berarti dua kali penekanan. Dengan lam sumpah penekanan, dengan nun taukid pun juga penekanan. Berarti sungguh-sungguh kami akan menanyai. Mengapa Allah memberikan penegasan sedemikian rupa? Pertama adalah untuk menghilangkan keraguan pada manusia yang ragu, bahwasanya jangan dikatakan nanti tidak ada kejadian apa-apa di hari akhirat. Oh tidak, banyak kejadian. Di antara kejadian tersebut adalah pertanyaan, dan jawablah ketika itu nanti. Salah menjawab, siksaan menanti. Karena apabila orang yang berdosa yang ditanya, pasti pertanyaan itu adalah untuk menakutkan mereka dan bahagian dari siksaan, dan akan memunculkan penyesalan. Tapi kalau orang yang beriman yang ditanya, maka tujuannya adalah untuk memuliakan. Nanti para rasul juga ditanya, tetapi para rasul itu ditanya adalah untuk memuliakan mereka. Nanti kita akan kaji. Falanas alanna, dan sungguh kami akan menanyai mereka. Untuk apa lagi penegasan ini? Penegasan ini di samping untuk menghilangkan keraguan adalah untuk menyatakan bahwasanya wahai manusia, kamu akan ditanya, dan ketika nanti kamu ditanya, kamu tidak akan dapat mengingkari.
pasti nanti kamu itu akan menjawab dengan benar, dengan jujur. Di dunia ini manusia masih bisa, kalau mereka ditanya, masih bisa mereka menjawab dengan berbohong, dengan berdusta. Tapi kalau nanti manusia ditanya di hari akhirat, tak mampu lagi untuk berbohong, untuk berdusta. Apa sebab? Sebab Allah telah hilangkan kemampuan darinya untuk berdusta. Lalu mereka ditanya, untuk apa mereka ditanya? Mereka ditanya, alladzina ursila ilaihim. Yang ditanya itu adalah orang-orang yang diutus kepada mereka, bermakna manusia. Manusia diutus Rasul kepada mereka. Untuk apa mereka ditanya? Sebenarnya Allah tak perlu lagi menanyai mereka. Apa sebab? Sebab Allah yang bertanya itu sudah tahu sebenarnya. Apa perlunya lagi Allah bertanya kepada mereka? Allah kan sudah tahu. Biasanya kita kalau bertanya, mengapa kita bertanya? Kalau kita tak tahu. Kalau kita sudah tahu, kita bertanya lagi? Tidak. Allah itu maha tahu. Tapi mengapa Allah bertanya juga? Maka pertanyaan itu sebenarnya bukan untuk kembalinya kepada Allah, tidak. Apabila Allah bertanya, tujuannya adalah siapa yang ditanya ini? Yang ditanya ini adalah manusia yang diutus kepada mereka para rasul. Maka sebenarnya tujuannya adalah untuk memunculkan ketakutan dalam hati mereka. Dimunculkan ketakutan di dalam hati itu dengan bertanya kepada mereka, maka mereka pun menjawab. Wa yauma yunadihim, dan pada hari Allah menyeru mereka, memanggil mereka. Fayaqul, Allah berfirman, madza ajabtumul mursalin, apa yang kamu lakukan ketika rasul-rasul itu menyerumu? Apa yang kamu lakukan ketika rasul-rasul menyerumu? Kamu benarkan seruan rasul itu atau kamu tolak seruan rasul itu? Pasti jawabannya adalah, kalau orang-orang kafir, pasti jawabannya kami tolak seruan itu ya Allah. Nah, tapi ketika mereka menjawab kami tolak seruan itu ya Allah, mereka menjawabnya dengan senang atau dengan takut? Dengan takut. Apa sebab? Sebab jawaban mereka itu adalah untuk menjadi dalil, untuk menjadi bukti siksaan akan mereka jalani. Oh, kamu tolak Rasul dan kamu sendiri mengaku dengan jawabanmu ini, ini siksa untukmu. Jadi untuk apa Allah bertanya kepada mereka? Untuk mendatangkan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang ditanya itu. Kalau yang ditanya itu orang-orang yang menolak kebenaran yang disampaikan oleh para rasul. Tapi kalau orang-orang yang mengikuti para rasul yang ditanya bagaimana? Oh, kami mengikuti seruan para rasul itu ya Allah. Bagaimana hati mereka? Senang. Jadi untuk apa Allah bertanya kepada manusia? Pertama, untuk mendatangkan rasa takut kepada orang yang menolak seruan, dan untuk mendatangkan rasa senang kepada orang yang mengikuti seruan. Terbayang tidak peristiwa itu nanti? Sekarang membayangkannya supaya bersiap sedia. Kira-kira jawaban kita yang mana kira-kira? Kami tolak seruan Rasul itu ya Allah. Itu jawaban? Atau kami terima, kami ikuti, kami percayai seruan Rasul itu ya Allah. Nah, yang kedua ini senang. Berbahagialah nanti ketika dapat menjawab dengan jawaban yang kedua. Walanas'alannal mursalin, dan sungguh kami akan menanyai pula para rasul. Apakah Allah menanyai para rasul? Allah tidak tahu apa yang dilakukan oleh para rasul? Allah tahu apa yang dilakukan oleh para rasul. Mengapa Allah bertanya juga kepada para rasul lagi? Apa perlunya para rasul ditanya? Pasti para rasul ini, karena rasul adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, pasti para rasul ini telah menjalankan amanah. Tak mungkin rasul yang diutus itu tidak menjalankan amanah. Apa perlunya juga menanyai para rasul ini lagi?
Tujuannya adalah untuk memuliakan mereka dan untuk membuat kaumnya yang menolak seruan para rasul terdiam, sebab persaksian sudah dikemukakan oleh para rasul. Kami sudah menyampaikan risalahmu ya Allah, mereka itu yang tak mau. Bagaimana kalau para rasul sudah memberikan persaksian? Maka mereka menjadi terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka muncullah kemuliaan para rasul, karena rasul telah menyampaikan kebenaran itu dengan sempurna, dan nampaklah kehinaan yang menolak seruan para rasul, karena rasul telah bersaksi. Kalau rasul telah bersaksi, mampu lagi mereka mengingkari? Tidak. Jadi tujuan pertanyaan dikemukakan oleh Allah nanti di hari akhirat adalah untuk menghinakan orang-orang yang menolak kebenaran dan untuk memuliakan orang-orang yang mengikuti kebenaran, dan untuk memuliakan para rasul yang menyampaikan kebenaran. Pasti perkara ini akan terjadi? Pasti. Sudah disiapkan jawabannya dari sekarang? Sudah hafal jawabannya? Semua kita akan ditanya seperti anak-anak murid yang ditanya di dalam kelas. Mesti siapkan jawaban sebelum masuk ruang ujian, dan nanti kita akan ditanya, dan siapkanlah jawabannya sekarang. Dan jawaban sekarang yang mesti dipersiapkan adalah berimanlah kepada kebenaran yang disampaikan oleh para rasul. Nanti jawaban kita akan keluar dari mulut kita, ya Allah, kami telah menjawab seruan para rasul. Seruan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah juga seruan yang disampaikan oleh Nabi Isa, adalah juga seruan yang disampaikan oleh Nabi Musa. Seruan para rasul adalah sama, yaitu para rasul menyeru supaya mentauhidkan Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ani'budullaha malakum min ilahin ghairallah, yaitu beribadahlah kepada Allah dan tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Selain Allah bukan Tuhan. Ayat berikutnya, falanakussanna alaihim bi'ilm wa ma kunna ghaibin. Falanakussanna, fa di sini juga fa ataf yang menerangkan juga tertib urutan. Setelah mereka ditanyai oleh Allah, maka mereka pun akan mendengar pemberitahuan dari Allah, karena Allah memberitahukan kepada mereka apa-apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Satu persatu akan diberitahukan kepada mereka. Seperti apa ya Allah memberitahukan? Kan panjang perjalanan hidup kita di dunia ini, dan semua akan diberitahukan. Bukan hanya yang besar-besar saja, yang kecil-kecil juga akan diberitahukan kembali. Yang baik diberitahukan, yang buruk pun diberitahukan. Oh, malam itu kamu datang ke pengajian ya? Diberitahukan, kamu datang ke pengajian dan kamu datang terlambat. Duduk paling belakang, di belakang tiang, mengantuk pula lagi. Diberitahukan satu persatu. Karena perkataan falanakussanna, nakus, ini berbeda dengan perkataan falanukhbiranna. Beda. Kalau nukhbir mengkhabarkan apa yang berlaku kemudian diberitahukan kembali. Tapi kalau falanakussanna, nakus dari kata qassa, kisah. Kalau disebut kisah adalah semuanya dengan terperinci. Satu pun tidak ada lagi yang tertinggal. Semuanya disebut. Nakussa. Ada alat untuk menggunting. Guntingan itu dalam bahasa Arab disebut miqas. Mengapa miqas disebut miqas? Sebab dia menggunting. Biasanya kalau kita menggunting, kita buat garis dahulu di atas yang digunting, kain umpamanya atau kertas, dibuat garis. Kemudian atau dalam bayangan kita, kemana kita akan bawa gunting itu untuk memotong. Maka seperti apa yang di atas kain itu berupa garis,
seperti itu pula kita akan ikuti kembali dengan gunting. Maka gunting disebut gunting, mengikuti kembali apa yang digariskan. Nah, falanaqusanna, seperti apa menjalani hidup dahulu di dunia, seperti itu Allah memberitahukan kembali dengan terperinci. Tak ada siapa yang bisa mengelak. Kalau bahasa sekarangnya, ditayangkan kembali rekaman video itu, ditayangkan kembali, diputarkan kembali, ditontonkan kembali. Bukankah kamu itu yang berperan dalam video itu? Oh, betul ya Allah. Maka dia akan melihat satu persatu apa yang ia kerjakan. Bukan yang besar-besar saja, yang nyata-nyata saja, yang tersembunyi dalam hatinya pun akan diberitahukan kembali kepadanya. Bagaimana keadaan ketika itu? Ini setelah pertanyaan dikemukakan, kemudian setelah menjawab, maka akan dihadapkan pula kepadanya tentang kehidupannya, dan ia pun menyaksikannya kembali, menontonnya. Ini ibarat rekaman. Tapi apabila Allah menyebut di sini Allah akan memberitahukan kembali, bermakna ia akan mengetahui kembali apa yang ia kerjakan selama hidup di dunia. Bagaimana keadaan manusia ketika itu? Kalau dia melihat bahwasanya apa yang dia kerjakan itu adalah kurang, umpamanya, dia akan menyesal. Mengapa saya tak buat banyak dahulu ketika di dunia? Mengapa saya tak sungguh-sungguh dahulu ketika di dunia? Itu kalau kurang. Kalau dia buat yang buruk pula, yang tercela dulu, bagaimana? Apa yang akan dia katakan nanti? Allah, mengapa saya buat itu dahulu? Dah menyesal. Maka keadaan manusia akan dapat kita bayangkan sekarang ini. Seperti apa keadaannya, bergantung kepada apa yang ia kerjakan selama hidup di dunia ini. Falanaqusanna juga sama dengan yang di atas, yaitu ada lamul qasam, la, fala, falanaqusanna, nun taukid, nun penekanan, bermakna Allah menekankan dengan dua kali penekanan sebagai penegasan perkara ini pasti akan berlaku, peristiwa ini pasti akan terjadi, yaitu Allah memberitahukan kembali bi'ilmin, dengan ilmu. Di sini bi'ilmin tidak menggunakan alif lam, bil ilmi tidak, tapi bi'ilmin, dengan menakirahkan seperti ini, tidak menggunakan alif lam, bermakna dengan ilmu Allah yang sempurna. Kalau ilmu Allah itu meliputi yang zahir dan yang batin, bermakna Allah juga memberitahukan apa yang tersimpan di dalam hati. Mungkin orang-orang munafik ketika di dunia tak diketahui sebagai orang munafik, karena dia pandai menyembunyikan kekufuran dalam hati. Tapi Allah memberitahukan kepada orang munafik, dahulu kamu sholat sebenarnya bukan karena aku, wahai orang munafik. Dahulu kamu sholat karena ingin dilihat oleh orang lain. Dahulu kamu pergi berperang bukan karena untuk menegakkan agamaku. Kamu pergi berperang untuk mendapatkan harta rampasan. Allah beritahukan kepadanya. Karena Allah memberitahukan dengan bi'ilmin, dengan ilmu. Siapa yang akan dapat lari? Tak ada siapa yang akan dapat lari, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha meliputi dengan ilmunya yang sempurna. Wa ma kunna ghaibin, dan tidaklah kami ghaibin. Ghaibin, ghaib. Ghaib itu lawan hadir, hadir. Mengapa digunakan kata wa ma kunna ghaibin, dan tidaklah kami ghaib? Maknanya untuk menegaskan ilmu tadi. Karena orang yang berilmu, orang yang mengetahui adalah orang yang hadir. Apabila tak hadir, biasanya tak berilmu. Wa ma kunna ghaibin, dan tidaklah kami ini ghaib dari apa yang mereka kerjakan. Tidak, kami bersama dengan mereka ketika mereka mengerjakan itu. Kami hadir. Kami hadir di hadapan mereka ketika mereka mengerjakan itu. Bermakna kami tahu dengan sempurna apa yang mereka kerjakan. Mengapa Allah gunakan kata gaib? Karena kaitannya adalah dengan ilmu. Karena biasanya orang yang gaib tak punya ilmu. Gaib tak hadir. Orang yang tak hadir ke pengajian ini,
tahu tentang apa yang disampaikan dalam pengajian ini? Tak tahu. Maka biasanya yang tak hadir, yang gaib sekarang ini, yang tak hadir sekarang ini tak tahu. Kapan baru tahu? Kalau hadir. Kalau tidak gaib, wa ma kunna gaibin. Kalau tidak gaib. Kalau hadir akan tahu. Ada pula orang yang tahu kalau diberitahukan kepadanya. Ada malam ini orang tak datang ke sini, dia gaib. Tetapi dia tahu. Dari mana dia tahu? Ada orang yang datang ini yang memberitahukan kepadanya. Mana yang lebih sempurna pengetahuannya? Orang yang datang langsung atau orang yang diberitahu oleh orang lain? Orang yang datang langsung. Maka yang datang langsung itu disebut hadir. Nah, Allah Subhanahu wa taala hadir dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh semua manusia tanpa terkecuali. Sekarang ini Allah mengetahui, Allah hadir, maknanya Allah tidak gaib, bermakna Allah mengetahui apa yang kita buat sekarang ini. Hati-hati dengan niat di dalam hati, karena Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati. Sebenarnya kamu bukan mau dapat ilmu, kamu hanya mau mengintip-ngintip pengajian saja. Allah tahu, karena kamu disuruh oleh atasanmu untuk ngintip-ngintip. Maka kamu sebenarnya adalah untuk kepentingan duniawi. Ditulis, nanti akan ditanya kembali dan diberitahukan kembali kepadanya. Allah, ya Allah, menyesal hamba ngintip-ngintip dahulu ketika di dunia, ya Allah. Maka kembalikanlah hamba ke dunia untuk beriman dan sungguh-sungguh untuk beramal menuntut ilmu. Tapi akan dikembalikan ke dunia? Oh, tidak. Tidak akan dikembalikan ke dunia. Maka jalanilah hidup, yaitu dengan menerima balasan untuk selama-lamanya. Allahu Akbar. Maka kita mengikuti pengajian seperti ini adalah untuk memperbaiki diri. Apabila belum baik, perbaiki diri. Apabila sudah baik, maka terus ingatkan diri supaya terus berhati-hati dan berwaspada. Karena ada saja di setiap zaman itu orang yang dengki, orang yang tidak suka kepada kebenaran, khususnya dari kalangan orang-orang munafik. Tapi kita tak tahu mereka itu siapa. Pada masa Rasulullah ada mereka itu? Ada. Pada masa sekarang lebih ada lagi, banyak sekali. Apa sebab? Sebab kalau pada masa dahulu kepentingan duniawi itu apabila ditimbang-timbang dengan Rasul yang semakin hari semakin kuat kekuatannya, maka berkemungkinan untuk munafik itu lebih kecil. Kalau sekarang berkemungkinan untuk munafik itu lebih besar. Apa sebab? Sebab bersama dengan musuh yang kuat. Kalau pada masa Rasulullah dahulu, Rasulullah itu semakin hari semakin kuat karena seorang Rasul yang pasti kemenangan akan didapatkan oleh Rasul. Kalau sekarang ini pewaris para Rasul itu tidak ada jaminan untuk mendapatkan kemenangan dalam waktu yang singkat. Dalam waktu yang panjang mungkin, tetapi mungkin setelah 1 generasi, 2 generasi, 3 generasi, yang pada akhirnya pasti juga akan menang. Tetapi mungkin dalam waktu yang lebih panjang berbanding dahulu pada masa Rasulullah yang didapatkan, yaitu ketika Rasulullah masih hidup. Pembukaan kota Mekah yaitu ketika Rasulullah masih hidup, dan kemenangan itu sudah mulai nampak semenjak Rasulullah berpindah hijrah ke Madinah. Kalau pada hari ini ya seperti ini keadaan. Maka orang-orang munafik pada hari ini semakin banyak dan lebih banyak, dan berbangga pula dengan kemunafikannya, karena mereka berada pada posisi kononnya kuat, tapi sebenarnya lemah, sebab mereka berhadapan dengan Allah yang maha kuat. Mereka coba untuk menipu Allah dan orang-orang beriman. Sebenarnya mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri. Wa ma kunna ghaibin, dan tidaklah kami itu jauh dari mereka. Tapi sebenarnya kata jauh ini
tak sesuai. Sebaiknya adalah gunakan kata ghaib itu sendiri. Dan tidaklah kami ghaib dari mereka. Maknanya, dan tidaklah kami itu tidak ada bersama mereka ketika mereka mengerjakan perbuatan. Maksudnya mengerjakan perbuatan ketika menjalani hidup di dunia. Jadi semua diketahui oleh Allah, semua diketahui dengan sempurna, baik yang zahir ataupun yang batin, baik yang besar ataupun yang kecil. Wal waznu yauma idzinil haq. Ayat berikutnya, dan timbangan pada hari itu benar. Dan timbangan pada hari itu. Dan bermakna, kalau disebut dan, bermakna melanjutkan lagi. Oh, bermakna sebelum ini tentang apa? Tentang pemberitahuan. Sebelum itu tentang apa? Tentang pertanyaan. Jadi ada urutan, ada pertanyaan, ada pemberitahuan, setelah itu ada timbangan. Wal waznu, dan timbangan. Kalau disebut timbangan, bermakna adalah alat yang digunakan untuk menimbang. Yauma idzin, pada hari itu. Oh, jadi ada alat yang digunakan untuk menimbang pada hari kiamat. Seperti apa alatnya itu? Kalau itu yang ditanyakan, maka jawabannya hanya Allah yang tahu. Seperti apa timbangannya? Apakah seperti timbangan di dunia ini? Timbangan di dunia ini pun bermacam-macam. Ada timbangan seperti timbangan lama itu, yaitu yang pakai berat-berat, yang bisa diputar-putar di atasnya dan barang diletakkan di piringannya. Ada lagi timbangan yang di kiri kanan. Ada lagi sekarang timbangan digital, yaitu letakkan barang dan nampak angka-angka di situ. Timbangan di akhirat itu seperti apa? Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya lagi adalah yang ditimbang itu apa? Nah, tadi disebutkan yang ditimbang adalah amalan. Yang ditimbang adalah amalan. Bagaimana amalan itu ditimbang? Kan perbuatan itu sudah berlalu. Pengajian kita ini, kita menghadiri majlis ilmu ini, menghadiri majlis ilmu ini, kan perbuatan yang sudah berlalu. Di hari akhirat bagaimana menimbang perbuatan menuntut ilmu ini? Menimbang perbuatan salat bagaimana? Ada dua kalimat yang ringan di lidah tapi berat di timbangan kebaikan nantinya. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, dua kalimat yang ringan di lidah tetapi sakilatani fil mizan, berat di timbangan nantinya, yaitu subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih ditimbang. Bagaimana subhanallah wa bihamdih ini ditimbang ini? Bagaimana memahaminya ini? Maka ulama tafsir pun berbeda pendapat, dan kebanyakan dari mereka berpendapat bahwasanya amalan yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia nanti di hari akhirat akan diwujudkan berupa benda, akan diwujudkan berupa materi. Materi itu yang ditimbang. Salatnya diwujudkan berupa benda, kemudian benda yang tadinya itu adalah salat ditimbang. Menuntut ilmunya dijadikan suatu benda, kemudian ditimbang. Itu pendapat sebahagian besar ulama. Ada pendapat yang lain? Ada. Pendapat yang lain mengatakan bukan seperti itu makna timbangan. Itu adalah kiasan bahwasanya Allah mau menegakkan keadilan seperti keadilan yang berlaku di dunia dengan menimbang. Supaya adil, yang 1 kilo itu 1 kilo, maka bagaimana caranya? Tak cukup dengan dipandang-pandang saja beras yang 1 kilo, gula yang 1 kilo. Supaya jelas yang 1 kilo itu 1 kilo, maka ditimbanglah. Begitu juga untuk menerangkan keadilan nanti di hari akhirat, betul-betul itu adalah amal baik yang diterima, ditimbanglah sehingga ia layak untuk dimasukkan ke dalam surga. Tapi pendapat yang pertama adalah lebih kuat. Apa sebab pendapat yang pertama lebih kuat? Sebab Allah menyebutnya di sini, dan timbangan pada hari itu adalah timbangan dengan kebenaran. Apabila Allah menyebut dan tidak menunjukkan kepada makna kiasan dan bisa difahami dan tak perlu untuk menyimpangkannya kepada makna kiasan, maka makna yang sebenarnya, yang hakiki itu mestilah yang diambil terlebih dahulu. Adapun akal kita tak mampu untuk memahaminya,
Karena memang akal kita ini terbatas untuk memahami perkara yang luar biasa yang berlaku di hari akhirat. Karena perkara-perkara yang berlaku di hari akhirat tak mampu akal ini untuk memahaminya. Kenapa? Apabila tak mampu akal untuk memahaminya, serahkan sajalah kepada Allah. Ada timbangan di hari akhirat? Ada. Seperti apa timbangan itu terjadi? Wallahu a'lam. Lalu yang penting adalah persiapkanlah amal-amal untuk ditimbang. Itu yang penting. Supaya nanti timbangan kita itu, timbangan kebaikan kita berat. Ada lagi pendapat ulama yang lain, yang ditimbang itu bukan amal kita yang dirubah menjadi benda, tidak. Yang ditimbang adalah orangnya itu betul. Orangnya itu betul ditimbang. Nah, nanti beratnya orang itu adalah bergantung kepada amalnya. Apa amal yang dilakukan oleh orang itu? Bukan bergantung kepada besar badannya. Karena boleh jadi orang itu besar badannya, nanti timbangannya ringan. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dan kami tak lihat dia sebagai yang berat nanti timbangan kebaikannya di hari akhirat. Maka jangan berbangga dulu dengan besar badan. Boleh jadi ringan nantinya apabila tidak melakukan perbuatan. Yang ketiga, ini juga disebut dalam tafsir. Yang ditimbang itu, ada yang mengatakan tadi amalan ditimbang, ada yang mengatakan badan betul yang ditimbang. Satu lagi, ada yang mengatakan kitab amalan itu yang ditimbang. Kita kan ditulis, apa yang kita buat itu ditulis. Si fulan melakukan ini, perbuatan baik, perbuatan buruk, ditulis. Nah, lembaran-lembaran itu namanya kitab amalan. Nanti kitab amalan itu ditimbang sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab amalan. Ketiga-tiga pendapat ini bisa difahami, tetapi kita serahkan sajalah kepada Allah tentang seperti apa sebenarnya timbangan itu berlaku. Yang penting adalah timbangan itu pasti akan diberlakukan ke atas diri kita. Kemudian yang penting adalah bagaimana memberatkan timbangan kebaikan kita ketika kita nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal waznu yauma idzinil haq, dan timbangan pada hari itu adalah timbangan yang benar. Al haq maknanya yang benar, benar yang banyak kebaikannya sebanyak mana? Sebanyak itu. Tidak akan dikurangi, tidak akan ditambah. Begitu juga dengan keburukan, perbuatan yang tercela, kejahatan akan ditimbang. Sebanyak apa? Sebanyak itu. Tidak akan dikurangi, tidak akan ditambah. Maka ada di antara ulama tafsir menafsirkan perkataan al-haq itu dengan keadilan. Al-adlu, al-haqqu al-adlu, wal waznu yauma idzin al-adlu. Timbangan pada hari itu adalah timbangan yang ditegakkan di atas dasar keadilan. Jadi kalau kita banyak buat baik ketika di dunia ini dan belum lagi mendapatkan balasan kebaikan itu di dunia ini, jangan sedih. Apa sebab? Nanti akan dibalas karena nanti ditimbang dengan adil. Karena boleh jadi banyak orang yang berbuat baik di dunia ini belum dapat balasannya lagi. Jangan sedih, karena kita tidak menunggu balasan di dunia ini saja. Bahkan yang kita kejar adalah balasan di hari akhirat, karena balasan di hari akhirat adalah balasan yang sempurna. Maka orang yang percaya kepada hari akhirat tidak pernah sedih, apalagi kecewa. Allah, saya dah buat baik-baik, orang tak puji. Allah tak dapat imbalan apa-apa di dunia, tak naik-naik pangkat saya. Allah tak dapat saya imbuhan, gaji, bonus dan lain sebagainya. Orang yang percaya kepada hari akhirat, ia ingin dapatkan balasan di akhirat yang sifatnya pasti. Sementara yang di dunia sifatnya hanyalah sementara. Dan bukan itulah yang kita kejar. Dan Allah tidak akan pernah mengabaikan hamba yang telah berbuat baik. Semua akan dibalas.
Wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Faman thaqulat mawazinuhu, dan barang siapa yang berat timbangannya. Timbangan apanya yang berat ini? Faulaika humul muflihun, maka mereka itu orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung bermakna yang berat timbangan apa? Timbangan kebaikan. Timbangan kebaikannya berat. Apa makna berat timbangan kebaikan? Bermakna timbangan keburukannya bagaimana? Ringan. Bagaimana cara memahaminya ini? Maka ulama tafsir menjelaskan, karena ayat ini menyebutkan tentang barang siapa yang berat timbangan kebaikannya beruntung, dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya merugi, disebabkan karena mereka dengan ayat-ayat Allah menzalimi, mereka zalim. Kalau disebut zalim bermakna perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan buruk, tercela. Bermakna perbuatan mereka ini, ada di antara ulama tafsir menyebutkan karena perkataan zalim disebut adalah syirik. Karena inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Bermakna Allah menyebutkan yang berat timbangan kebaikan itu adalah orang-orang beriman. Yang ringan timbangan kebaikan itu adalah orang-orang kafir. Bermakna ini adalah orang beriman dan orang kafir. Baik, setelah sampai ke sini kita lihat lagi kembali ayat ini. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, bermakna adalah orang-orang beriman. Dengan iman yang ada padanya, dia pun beramal, maka amalnya diterima. Amalnya diterima itu ditimbang. Amalnya lagi ditimbang. Amalnya lagi yang dengan keimanan ditimbang. Apabila dengan keimanan berarti dia ikhlas dalam beramal, ditimbang. Itulah yang memberatkan timbangan kebaikannya. Maka mereka inilah orang-orang yang beruntung. Faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung disebut kata muflihun, maknanya dia buat sedikit tapi dapat hasil banyak. Itu makna beruntung. Dulu sudah pernah kita sebutkan makna beruntung ini, al-muflihun, dari kata falaha. Falaha itu sebenarnya maknanya melubang. Orang yang kerjanya melubang namanya al-fallah, petani. Petani itu kerjanya melubang bumi saja. Itu saja pekerjaannya. Adapun bibit yang ia tanam, yang ia letakkan ke dalam lubang, itu adalah ciptaan Allah. Kemudian dia timbun lubang kembali. Habis kerja petani. Kerja sedikit. Yang menumbuhkan bibit itu siapa? Allah. Yang menyirami air dari langit siapa? Atau yang mengairinya dari sungai siapa? Allah. Yang membuat dia beranting, bercabang, berbuah siapa? Yang membuatnya menguning, masak siapa? Allah. Kerja petani sedikit, bibit yang dimasukkan hanya beberapa butir, nanti hasilnya ribuan banyaknya. Kerja sedikit, hasil banyak, beruntung. Jadi kalau disebut al-muflihun, kerja di dunia ini 50 tahun, 60 tahun saja, tetapi nanti hasilnya selama-lamanya di dalam surga, beruntung. Kerja sedikit, hasil banyak. Maka digunakanlah perkataan al-muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya. Maksudnya di sini tadi sudah kita terangkan, yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Apabila ringan timbangan kebaikan, bukan bermakna dia punya amal kebaikan. Apa sebab? Sebab dia kafir. Apabila dia kafir, maka apapun yang dia buat tidak dianggap. Jadi tak ada yang akan ditimbang sebagai amal kebaikan, karena dia tidak beriman, dia tidak kafir. Lalu apa maknanya ringan timbangan kebaikannya? Maknanya adalah sebenarnya yang dimaksud dalam ayat ini tidak ada kebaikannya, tapi digunakan juga kata ringan timbangan kebaikannya untuk menerangkan sebenarnya dia ada peluang untuk memberatkan timbangan kebaikannya, karena ketika lahir ke dunia dia membawa fitrah yang suci. Andaikan fitrah yang suci itu ia jaga,
maka dapatlah dia timbangan kebaikan. Tetapi dia tak jaga fitrah yang suci itu, dia pilih kekufuran, maka dia adalah merugikan dirinya sendiri. Inilah makna khasiru anfusahum, dia merugikan dirinya sendiri. Sudah ada modal padanya untuk dapat untung, sudah. Apa modal yang ada padanya? Fitrah. Tapi dia rugikan, yaitu fitrahnya yang suci itu dia kotori dengan memilih kekufuran. Maka disebutlah barang siapa yang sebenarnya tidak ada timbangan kebaikannya, tapi disebut juga barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya. Tapi hendaklah difahami, ini adalah untuk kelompok orang-orang kafir. Sebenarnya tidak ada perbuatan baiknya yang ditimbang. Apa sebab? Sebab dia kafir. Tapi mengapa disebut ringan timbangan kebaikannya? Sebab dia sebenarnya punya modal untuk berbuat baik, tetapi dia rugikan. Mana dia rugikan? Dia cemari fitrahnya yang suci. Masing-masing kita diberi uang 10 juta jadi modal. Yang satu yang 10 juta itu dia tambah jadi 100 juta, beruntung. Yang satu lagi yang 10 juta itu semestinya itu adalah sudah modal suatu kebaikan sebenarnya. Tapi yang 10 juta itu dikurangi, dihabisi, maka jadilah dia merugikan dirinya sendiri. Andaikan kita ini ketika mati seperti kita lahir ketika di dunia, balik modal. Andaikan kita mati, ketika mati itu tak ada buat apa-apa, seperti apa kita lahir, tak ada dosa, tak ada pahala, bermakna kita balik modal. Ketika lahir ke dunia, fitrah suci. Kemudian sudah dewasa, kita buat amal kebaikan. Amal-amal kebaikan itu namanya untung. Kemudian meninggal dunia karena ada amal, beruntung. Ketika lahir fitrah suci, ketika dewasa maksiat. Dapat dosa. Ketika lahir bawa dosa? Tidak. Kemudian mati dalam keadaan memiliki dosa. Untung atau rugi? Rugi. Boleh jadi bangkrut orang seperti ini. Orang yang seperti ini orang yang merugikan dirinya sendiri. Ada lagi tafsiran yang kedua yang menyebut merugikan diri sendiri ini, yaitu seperti yang disebutkan oleh salah seorang ulama tafsir kita, Imam Ibnu Ashur, dalam tafsir beliau, bahwasanya sudah diberi modal berupa badan ini, berupa akal fikiran, berupa iman dalam hati. Allah berikan modal berupa badan. Digunakan untuk apa badan ini? Digunakan untuk sholat, beruntung. Digunakan badan untuk maksiat, rugi. Mulut digunakan untuk apa? Digunakan untuk berzikir kepada Allah, untung. Digunakan untuk menyebar fitnah, bohong, dusta, rugi. Ini yang diterangkan. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, yaitu dengan memanfaatkan karunia Allah yang ia terima, sehingga bertambahlah kebaikan-kebaikannya, maka mereka inilah orang yang berat timbangan kebaikannya, mereka inilah orang-orang yang beruntung. Adapun orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, Allah telah berikan kepadanya banyak pemberian, badan yang sehat, akal yang pintar, hatinya, kekayaannya, kedudukannya, keluarganya, pengikut yang ramai, tetapi mereka tidak melakukan perbuatan baik dengan keimanan. Bahkan mereka mengikuti kehendak hawa nafsu dengan kekufuran. Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Lalu di mana tempat mereka ini? Pastilah sudah jelas, karena tidak berhasil dalam ujian hidup, maka tempat mereka adalah di neraka jahanam. Disebabkan bimakanu biayatina, disebabkan karena apa-apa dahulu mereka ketika di dunia. Apa yang mereka kerjakan dahulu ketika di dunia? Yazlimun, mereka menzalimi, menganiaya. Menganiaya siapa sebenarnya? Menganiaya diri sendiri. Dengan apa menganiaya diri sendiri? Dengan
menyekutukan Allah, dengan melakukan perbuatan maksiat, perbuatan keji yang tercela. Bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Sudah tahu mereka tentang ayat-ayat kami yang menyuruh ini, karena ini adalah yang baik, tapi mereka tinggalkan. Sudah tahu mereka ayat-ayat kami melarang yang ini, dan ini adalah buruk, tapi itu pula yang mereka kerjakan. Maka mereka ini adalah orang yang menganiaya diri sendiri. Menganiaya diri sendiri dengan menyekutukan Allah, padahal ayat Allah menyerunya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat yang kita pelajari ini adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang peristiwa di hari akhirat, yaitu peristiwa tentang adanya nanti pertanyaan dari Allah, tentang adanya pemberitahuan kembali dari Allah, tentang adanya timbangan yang menetapkannya adalah Allah dan timbangan itu adalah adil. Maka hendaklah kita mempersiapkan diri ketika hidup di dunia ini. Mudah-mudahan ayat ini menjadi bekal bagi kita untuk kehidupan yang kekal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.